Ini bukan sekedar liburan, ini perjalanan ke kota yang penuh kejutan. Dari jalanan paling keos sampai sejarah yang mengguncang hati. Selamat datang di Ho Chi Minh City. Akhirnya, Toga dan Inem tiba di Tan Son Nhat International Airport, gerbang utama menuju Ho Chi Minh City yang selalu penuh energi. Begitu keluar bandara, suasana terasa langsung hidup. Deru motor, klakson bersahutan, dan juga udara tropis yang hangat menyambut kami. Saigon menyambut kami dengan ritme yang tak pernah berhenti, dan kami hanya mencoba mengikuti alurnya. Perjalanan dilanjutkan menuju Distrik 1, pusat kota sekaligus lokasi hotel kami. Disinilah jantung Saigon berdetak, dipenuhi gedung modern, kafe estetik, dan kehidupan malam yang tak pernah tidur. Setelah check-in dan rehat sejenak, perut pun mulai memanggil. Dan atas rekomendasi dari resepsionis hotel, pilihan jatuh kepada Pho Vietnam, salah satu yang juga direkomendasikan Michelin Guide. Kuahnya dalam, aromanya kuat, dan setiap suapan terasa seperti cerita. Kalau sebuah restoran sudah punya Michelin Star, artinya tempat itu sudah diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Buat pecinta makanan, Michelin Star adalah level tertinggi. Tanda kalau restoran itu mempunyai kualitas rasa yang benar-benar istimewa. Michelin Star itu bisa dibilang penghargaan paling bergengsi di dunia kuliner. Cuma restoran dengan rasa dan kualitas luar biasa yang dapat ini. Singkatnya, Michelin Star itu kayak medali emasnya di dunia kuliner. Malam harinya, kami berjalan menuju satu pasar di jantung Ho Chi Minh City. Kami pikir ini cuma pasar biasa. Ternyata ini ujian mental dan dompet di Ben Thanh Market. Baru masuk, langsung disambut dengan suara, "Hello my friend, cheap for you." Dan tiba-tiba kami ngerasa kami kayak punya teman baru dalam 5 detik. Nah, disinilah skill tawar-menawar lebih penting daripada skill matematika. Salah ngomong sedikit bisa langsung, "Yes, deal," katanya. Tapi Ben Thanh Market bukan cuma tempat belanja, tapi tempat di mana dompet teruji. Tapi jujur, kami datang bukan cuma buat belanja, tapi kami datang buat makan. Hari kedua membawa kami lebih jauh, ke tempat di mana sejarah tidak hanya diceritakan, tapi dapat kami rasakan. Hari kedua kami dimulai lebih pagi, karena kami akan mengikuti tur ke Cu Chi Tunnels.
area right here. This is the area under control of the Vietnam soldier in Hoa Tam, aka Củ Chi district. We are staying right here. And from the morning to now, we only stay right here. We do only one thing over here, I just want you to remember that there's something it doesn't belong to them. Okay. See the camera right behind the back? The camera there actually in the Hoa Tam belongs to GI soldiers. Di Cu Chi Tunnels, kami menyusuri lorong sempit yang dulu menjadi pengharapan, perlindungan, dan juga strategi bertahan hidup. Gelap, sempit, dan sunyi, tapi penuh makna. In from the ceiling. So when GI soldier defeat the door, the clock is swing down. And of course, it swing very hard, very fast, faster than this. And the clock is waiting for the GI soldier underneath. Anyone take a look. Wow. Oh my god. Iya, pentingnya. Okay, everyone hold your phone tight because if you drop your phone inside, I cannot help you with that. Alright, no. Perjalanan ini membawa kami kembali ke masa lalu, menyusuri lorong-lorong sempit bawah tanah yang dulu digunakan saat perang. Rasanya sulit dipercaya bagaimana tempat sekecil ini pernah menjadi pusat kehidupan dan strategi. Okay, stand to the ground. Okay. Hold this for me. Hold the bar. No, sway it up. Sway it up. Sway it up. Okay, and then go down. Go down slowly. When you need down. Wow. Terus, Yes, you can. Sulit membayangkan bagaimana dulu tempat sekecil ini bisa menjadi bagian penting dari sejarah. Cu Chi Tunnels bukan cuma bikin kita keringetan, tapi juga bikin kita lebih menghargai cerita di baliknya. Setelah diuji di tempat yang sempit, perjalanan kami berikutnya naik level ke tempat yang super luas, yaitu Mekong River. Di sepanjang sungai, kami lihat kehidupan lokal yang super autentik. Dari perahu kecil, kebun kelapa, sampai senyum ramah yang bikin betah. Dan tiba-tiba suasana jadi lebih spesial buat kami. Kami disambut oleh musik tradisional Vietnam dengan suara khas yang langsung bikin kami merinding. Dan jujur walaupun kami nggak ngerti liriknya, tapi kami tetap bisa merasakan emosi. Dari sana perjalanan berlanjut menyusuri Mekong River. Suasananya berubah drastis. Dari hiruk-pikuk kota menjadi ketenangan pedesaan. Air sungai yang tenang, perahu-perahu kecil, dan pemandangan hijau di sepanjang tepian memberikan pengalaman yang begitu damai. Ini adalah sisi lain Vietnam yang lebih natural dan otentik. Hari berikutnya kami dedikasikan untuk memahami lebih dalam sejarah Vietnam. Hari ini kita mulai dengan sesuatu yang sedikit berbeda, sedikit lebih tenang dan lebih dalam di War Remnant Museum. Kami khusus mengunjungi museum ini karena tempat ini penuh dengan cerita dan emosi tentang masa perang. Setiap sudutnya mengingatkan kita akan pentingnya perdamaian. Setiap gambar, setiap cerita meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan.
Di dalam banyak cerita yang bikin kami terdiam sejenak dan sadar perjalanan itu bukan soal senang-senang. Perjalanan ini membawa kami lebih memahami arti sebuah perjuangan. Selanjutnya, kami menuju ke Independence Palace, ikon bersejarah yang menjadi saksi jatuhnya Saigon. Bangunan ini terasa seperti membawa kami kembali ke masa lalu, dengan arsitektur dan ruangan yang masih terjaga, lorongnya luas, ruangannya klasik, dan di Independence Palace, waktu seakan berhenti, menyimpan momen penting dalam sejarah sebuah bangsa. Karena sudah waktunya makan siang, pilihan kami yaitu kembali ke menu pho. Dan kalau ngomongin pho di Saigon, salah satu nama yang sering muncul adalah Pho Queens. Jadi kita kesini karena rekomendasinya, thank you. Oh, gede. Jadi kita kesini rekomendasinya si Jerome Pauline, katanya di sini enak banget. Tempat ini terkenal banget, bahkan sering direkomendasikan traveler mau dari lokal maupun internasional sebagai salah satu spot pho yang konsisten enaknya. Yang bikin spesial yaitu kuah yang kaya rasa, gurih, hangat, dan juga dalam. Daging yang lembut, porsinya juga nggak pelit. Intinya ini tipe makanan yang bikin capek hilang tapi nambah berat badan dikit. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau tadi kita makan berat, sekarang kita pindah ke yang manis-manis dulu. Nah, kami memilih untuk mengunjungi Little Hanoi Egg Coffee. Cafe ini terkenal dengan egg coffee, kopi Vietnam yang diberi dengan foam telur creamy di atasnya. Awalnya kita agak ragu sih, kopi kok pakai telur? Serius? Tapi pas dicoba, ternyata enak banget. Teksturnya creamy seperti dessert, rasanya manis, lembut, dan tetap ada strong coffee di bawahnya. Banyak pengunjung bilang ini adalah salah satu egg coffee terbaik yang mereka coba di Vietnam, dengan rasa yang rich, smooth, and balanced. Dan suasana dari cafe juga terasa cozy, cocok buat santai sejenak setelah kita lelah berkeliling kota. Berikutnya kita mampir ke Saigon Central Post Office. Ya, ini adalah salah satu bangunan paling cantik di Saigon. Dari luar pasti sudah cakep. Pas masuk, makin berasa vibes Eropa klasiknya. Kemudian kami lanjut ke Nguyen Van Binh Book Street. Tempat ini cocok buat yang pengen slow down sebentar. Tapi di sini suasananya sangat beda. Lebih tenang, lebih santai, dan juga banyak godaan untuk membeli buku.
yang mungkin nggak akan sempat dibaca. Harusnya kami menuju ke Notre Dame Cathedral Basilica of Saigon, tapi realita berkata lain. Karena lagi renovasi, jadi kita nggak bisa masuk. Yah, bilang aja sih itu alasan buat balik lagi ke Saigon, ya kan? Menjelang malam, kami mencoba pengalaman yang berbeda dengan naik Ho Chi Minh City on Hope of Bus. Naik bus ini adalah salah satu cara paling santai untuk menikmati Ho Chi Minh City tanpa harus terburu-buru. Dari atas bis, kita bisa melihat deretan landmark ikonik seperti Independence Palace, War Remnants Museum, Saigon Central Post Office, Saigon Opera House, hingga Bentran Market yang selalu ramai dengan kehidupan kota. Setiap sudut yang dilewati terasa seperti rangkuman singkat sejarah dan juga energi Saigon yang terus bergerak. Momen paling berkesan adalah saat bis perlahan menuju jembatan di atas sungai dengan angin malam yang sejuk dan cahaya kota yang terpantul di permukaan air. Perjalanan ini bukan hanya sekedar city tour, tetapi juga kesempatan untuk melihat bagaimana kota ini berdetak dari sudut pandang yang lebih luas dan juga indah. Dari atas bis, kami menikmati pemandangan kota yang berubah menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu kota, jalanan yang tak pernah sepi, seolah berkata, petualangan ini belum berakhir. Landmark ikonik, jalan ramai, dan suasana malam Saigon menciptakan penutup perjalanan yang sempurna. Namun, malam kami belum selesai. Kita pikir malam hari di Saigon bakalan lebih santai. Ternyata salah besar. Ini bukan jam pulang. Ini jam kedua. Ya, Saigon itu unik. Klakson bukan tanda marah, tapi lebih banyak berkata, "Aku ada di sini. Jangan kaget ya." Dan jujur, di tengah chaos ini ada sesuatu yang unik. Semuanya jalan, walaupun terlihat seperti tidak ada aturan, tapi tetap harmonis. Saigon di malam hari itu bukan macet. Itu live traffic show gratis setiap malam. Ho Chi Minh City bukan sekedar tentang keramaian dan sejarah. Ho Chi Minh City juga bercerita tentang pengalaman, dari rasa, suara, hingga cerita di setiap sudutnya. Ho Chi Minh City selalu punya cara untuk bikin kita jatuh hati dengan caranya sendiri. Cerita ini akan terus kita ingat, bahkan setelah perjalanan ini selesai. Dan itu baru permulaan. Terima kasih sudah ikut perjalanan kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya bersama Togar dan Inam.